Malaikat kelima. Dia memegang mangkuk emas di tangannya. Mangkuk emas penuh kemurkaan Tuhan. Kemana dia akan menuangkan? Mari kita baca bersama. Dia akan menuangkan di atas tahta binatang. Malaikat kelima telah pergi. Dia menuangkan kemarahan dari mangkuk ke tahta binatang. Kerajaan binatang menjadi gelap. Rakyat binatang menderita hebat karena kesakitan. Hingga mereka menggigit lidah mereka sendiri. Dan karena penderitaan serta luka beracun yang mereka terima. Mereka lalu menghina Tuhan. Tanpa mau bertobat atas perbuatan mereka. Bagaimana dengan malaikat kelima? Mereka, dia menuangkan isi dalam mangkuk kemana? Terjatuh di atas tahta binatang itu. Binatang di sini adalah kerajaan dunia setan. Jadi, meskipun ada banyak negara di dunia, hanya Rusia yang disebut sebagai binatang bertanduk 10. Sedangkan Inggris dan Amerika disebut sebagai binatang bertanduk 2. Tapi apakah semua bangsa dan suku di dunia dianggap binatang? Misalnya, apakah Tiongkok dianggap binatang? Ya, dianggap sebagai binatang. Ya, dianggap sebagai binatang. Jadi, misalnya, apakah semua negara di dunia juga merupakan binatang? Memang, semuanya binatang, sehingga segala bangsa bisa diwakili oleh binatang. Jadi, di sini dikatakan bahwa isi mangkuk itu dituang ke atas pilar harta binatang. Di sini, binatang itu jelas adalah Rusia. Yaitu Rusia yang, setelah dikelompokkan dan berkoalisi, merupakan negara yang setengah besi setengah daging. Mengapa murka dalam mangkuk dituangkan ke tahta negara ini? Karena negara ini pernah sangat merusak umat Tuhan. Menyesatkan semua bangsa menerima cap binatang. Memaksa semua bangsa untuk menerimanya. Serta mengeluarkan banyak perkataan. Menyerang Bapa kita. Dan menghina nama Bapa Surgawi. Jadi, waktunya telah tiba. Maka negara mereka, tahta mereka akan ditumpahkan dengan kemarahan Tuhan. Orang yang duduk di tahta itu, yang disebut sebagai si jahat besar, pasti menderita dengan sangat. Begitu pula para penjahat yang memerintah bersamanya. Pasti dalam penderitaan yang luar biasa. Jadi, mereka menderita dengan sangat. Penderitaan yang mereka rasakan sungguh sangat besar. Dan juga karena penderitaan yang mereka alami sebelumnya. Luka bernanahnya juga besar. Sehingga, mereka justru semakin menghina Tuhan kita. Dengan semakin melontarkan kata-kata kasar untuk menyerang Tuhan kita. Saudara-saudara yang tahu bagaimana melawan Tuhan dengan kata-kata. Akhirnya, semua akan binasa. Saudara-saudara Ibrani melihat dengan mata kepala sendiri seorang pria. Di tengah pandemi, saudara Ibrani akan mengajarinya kebenaran. Namun, dia terus-menerus tidak mau bertobat. Suatu ketika, dia mulai dengan lantang memaki Tuhan kita. Kemudian, suatu kali lagi, karena hujan deras. Saat dia melihat hujan lebat, dia kembali melontarkan serangan dengan kata-kata terhadap saudara Ibrani menghentikannya. Dan memutuskan tak akan mengajar Alkitab padanya lagi. Tidak akan diajarkan lagi. Karena ayah orang ini telah menentukan nasibnya. Bahwa dia akan binasa. Dan memang, setelah lebih dari 10 hari, mungkin dalam sebulan, orang ini pun meninggal. Pada waktu itu, usianya di Guangzhou baru sekitar 40-an tahun. Mungkin belum mencapai 50 tahun. Orang ini tergolong masih muda. Dan dia pun meninggal. Yaitu, dia yang memusuhi Tuhan. Kemudian, yang tidak mau bertobat. Maka pada saat itu, Tuhan akan memusnahkannya. Mari kita lihat malaikat yang ke-5 malaikat mana? Menuangkan murka dari mangkuk ke tahta binatang. Kerajaan binatang menjadi gelap. Nah, mari kita lihat malaikat yang pertama. Dia telah ditumpahkan ke bumi. Dan manusia di bumi menderita luka yang beracun. Malaikat kedua dan ketiga adalah yang tuangkan amarah dari mangkuk ke sungai dan lautan. Sehingga sungai-sungai dan lautan berubah menjadi darah. Malaikat keempat menuangkan kemarahan dari mangkuknya ke atas matahari. Matahari lalu. Kemarahan malaikat kelima dicurahkan ke singgasana binatang. Kerajaan binatang menjadi gelap. Maka semua orang yang milik setan mulai mengutuk nama Tuhan. Dengan begitu mereka sudah tahu bahwa mereka tidak mungkin diselamatkan. Tuhan tidak mungkin mengampuni dosa mereka. Mereka pun dengan tegas menjadi musuh Tuhan. Akhir mereka adalah danau api belerang. Amin.